Kakak mau nanya dong, sebenarnya kalau misalkan di kampus mahasiswa boleh beda pendapat sama dosennya nggak sih? Secara prinsipal teman-teman, kalau menurut aku itu boleh gitu ya, karena itu adalah bagian dari kebebasan kita mengisi ruang-ruang akademik gitu kan. Karena setiap orang itu kan pasti punya pendapat yang mereka masing-masing ya, termasuk dosen dan mahasiswanya mereka sendiri. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah Indonesia itu masih punya kultur feodalisme gitu. Kita tuh masih sering melihat, aduh siapa yang lebih senior, ah lu lebih junior gitu kan, gue ilmunya lebih banyak gitu, lu nggak tahu apa-apa, and things like that. Dan itu sangat toxic ya teman-teman, apalagi kalau sering kita terapkan di dunia akademik gitu, karena nanti dialektikanya jadi nggak berjalan gitu, jadi nggak banyak nih opini-opini dan ide-ide yang bisa kita diskusikan bersama gitu. Kak, tahu nggak sih, katanya sekarang banyak teman-teman mahasiswa yang kalau di kampus tuh mereka nggak punya ruang buat kumpul-kumpul bareng. Parah banget nggak sih? Hah, masa sih? Iya, padahal kan itu penting ya. Iya nggak sih? Iya, karena kan mahasiswa itu belajar nggak cuma di kelas doang kan. Mereka juga punya soft skill, mereka punya talenta, mereka punya kegiatan lain yang harus dikembangkan ya di luar kelas juga. Itu juga salah satu bentuk bagaimana mereka mempraktikkan pengetahuan mereka kan. Jadi kayak kalau misalkan nggak ada ruang untuk mereka diskusi, nggak ada ruang untuk mereka mengerjakan sesuatu, nggak ada ruangan mereka untuk latihan buat teman-teman yang seni atau olahraga, jadi ya susah gitu. Mungkin space ada kali ya, cuma masalahnya adalah bagaimana itu mudah diakses dan terjangkau untuk mereka. Itu sih yang penting. Mbak, mau nanya dong. Mbak, apa sih komentarnya soal fenomena joki jurnal sama dosen yang suka numpang nama di tulisan mahasiswanya? Yang jelas itu telah melanggar kebebasan akademik, terutama di bagian soal kebebasan untuk meneliti dan mengajar, kebebasan untuk mendiseminasi, dan termasuk integritas perguruan tinggi. Ya kenapa? Karena ketika kita nulis, kok diakunya oleh orang lain, berarti kan ada intervensi dari eksternal ya. Dan di sisi lain itu menunjukkan nggak ada ownership kita dong, nggak ada paten kita terhadap tulisan yang kita buat. Karena ada orang yang suka numpang-numpang ini. Nah makanya baca deh di hasil penelitian di Indonesian Institute tahun 2025 soal memetakan kebebasan pelanggaran akademik. Banyak banget beberapa kasus yang bisa teman-teman lihat di situ dan rekomendasi kebijakannya. Makanya upaya untuk kebebasan akademik harus kita upayakan bersama-sama. Semangat!